Satu. Oke, silakan Bintang, mulai share screen. Baik, izin share screen ya untuk teman-teman semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok satu untuk mata kuliah metode numerik ya ingin mempresentasikan tentang akar persamaan nonlinier dengan metode tertutup atau bagi dua. Kami akan presentasikan tentang akar persamaan nonlinier dengan metode bisection atau bagi dua. Eh, kelompok saya beranggotakan ada saya Bintang Kabuana, Debbie Hernianti, dan Zidan Musyafa Risman Putra. Untuk apa? Ini siapa yang? Saya. Ya, silakan Zidan untuk Oke, mempresentasikannya. oke, baik, terima kasih Bintang. Jadi dalam matematika terapan ya, eh, kita sering kali Bintang, back dulu, Bintang, back dulu. Nah, oh, bukan dua, halaman dua. Oh, nah sudah. Oke, stop di situ. Oke, jadi dalam matematika terapan seringkali kita mencari solusi Bintang. Nah, jangan pindah-pindah. Nah, stop di situ ya. Oke. eh, jadi kita seringkali mencari solusi penyelesaian berupa persamaan yang berbentuk fx sama dengan nol, di mana fx itu adalah fungsi aljabar, ya, eh, suatu fungsi intinya. Nah, atau disebut juga sebagai bilangan-bilangan pada x0 sedemikian, sehingga fx0 sama dengan bernilai 0 pada f dari suatu persamaan atau fungsi tak linear yang diberikan. Nilai-nilai pada perubahan x yang memenuhi tersebut dapat disebut juga sebagai akar atau titik nol dari persamaan atau fungsi tersebut. Maksudnya gini, bisa noted ya. Oke, jadi misalkan kita punya fungsi x kuadrat dikurang 3x jangan 3x, sorry. Misalkan 2x kurang 6 itu sama dengan 0. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah ini contoh saja. Nah, jadi solusi x yang diberikan itu dia yang dinamakan dengan akar atau solusinya. Nah, tetapi ini ada contoh persamaan tak linear. Ya, tak linear itu artinya dia bisa kuadrat atau polinomial. Nah, jadi di bawahnya sudah dijelaskan ya. Persamaan dari bentuk fx tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang pertama persamaan kuadrat, ya, ini mungkin statusnya ditulis kayak gini ya, 2x plus 3 sama dengan 0 karena persamaan, ya. Terus dia bentuknya linear, ya. 2x plus 3 sama dengan 0 itu adalah bentuk linearnya. Nah, bentuk linear artinya dia memiliki derajat satu, artinya pangkat tertinggi dari si variabelnya adalah satu. Kalau lebih dari satu, maka dia disebut tak linear. Dia bisa kuadrat atau polinomial atau suku banyak. Nah, ada persamaan transcendent. Transcendent itu terdiri atas fungsi logaritma natural atau ln atau eksponensial natural atau e pangkat x biasanya. Terus ada eksponensial biasa, eksponensial umum sama logaritma umum yang log. Selain itu juga ada sin cos sin kosan, lalu ada hiperbolik, sin h, seperti itu. Nah, oke, untuk mencari ini boleh dilanjut bintang? Ya. Nah, terkait yang tadi, sebenarnya ada dua metode, cuma tidak dijelaskan secara langsung di sini ya. Jadi ada metode namanya ada analitik dan ada metode numerik. Nah, metode analitik adalah metode yang kita kenal dengan cara manual atau rumus. Jadi misal
Mungkin kemarin sudah dijelaskan juga ya. Jadi eh, kalau analitik kita menyelesaikan secara manual, kalau numerik biasanya menggunakan apa namanya? Menggunakan penggunaan teknologi seperti komputer, Excel seperti itu. Nah, metode numerik ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan analitik, misalnya mencari akar-akar persamaan polinomial, di mana kalau menggunakan analitik sangat sulit untuk mencarinya. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk akar persamaan non-linear, tak linear ya, dengan metode tertutup, ada metode tertutup namanya. Nah, dia terbagi menjadi metode tabel, biseksi atau bagi dua, sama regula falsi. Cuma karena kita bisection method, jadi yang dibahas hanya metode biseksi atau bagi dua. Oke, berlanjut. Oke, uh, metode biseksi atau bagi dua. Misalkan kita dapat menentukan bentuk selang pada A, B. Maksudnya selang interval ini adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Sehingga interval ini akan menyebabkan FA dikali FB itu kurang dari 0. Jadi hasil kalinya akan negatif. Nah, pada setiap kali lelaran, selang AB ini kita dapat bagi dua. Makanya dia disebut dengan metode bagi dua. Ada X sama dengan C. Jadi ada bilangan sedemikian X sama dengan C sehingga terdapat dua buah upah selang. Maksudnya dia itu dari AB ini dipecah. Jadi ada suatu bilangan yang menyebabkan intervalnya jadi dua. Nah, kemudian selang atau interval yang diambil ini untuk lelaran berikutnya ada upah selang yang memuat pada akar, namun tergantung apakah FA kali FC sama dengan kurang dari 0 negatif atau FC kali FB-nya yang negatif. Nah, oke, apabila terjadi pembentian pada lelaran benti ya, jadi lelaran tuh iterasi kalau tidak salah artinya. Nah, jadi ada namanya perulangan. Nah, jadi iterasi ini akan berhenti jika satu lebar selang baru pada mutlak A dikurang B itu kurang daripada E, di mana E adalah nilai toleransi lebar pada selang yang mengurung akar. Next. Oke, E. Nah, oke. Lanjut. Tadi geser satu. Nah, Nah, oke. Syarat yang kedua, iterasinya akan berhenti apabila nilai pada fungsi di hampiran akar berupa fc sama dengan 0. Hal ini dikarenakan beberapa bahasa pemrograman, jadi di sini tergantung bahasa programnya ya. Nah, beberapa bahasa ini memperbolehkan perbandingan dua buah bilangan real yang menyebabkan perbandingan fc sama dengan 0 dapat digunakan. Lalu ada galat, galat atau error. Galat relatif hampiran pada akar dihitung dengan C, C itu C yang ini ya. C baru dikurang C lama dibagi dengan C baru dimutlakan dia kurang dari D. D adalah galat relatif pada hampiran ini, hampiran atau pendekatan yang diinginkan. Jadi misal apa ya? Hampiran tuh maksudnya batas toleransi biasanya ada di soal. Oke, jadi ini ada proses pembagian selangnya dengan metode bagi dua. Jadi dia dipecah jadi beberapa interval. Jadi ini dia nggak nyampe ke grafiknya karena memang dia merupakan hampiran. Oke, boleh dilanjut. Oke, beberapa kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode ini adalah jadi ada permasalahan nih. Yang pertama, jumlah akar. eh, oh bukan, jadi kasus yang mungkin terjadi itu maksudnya eh, kondisi yang memungkinkan metode biseksi ini digunakan. Nah, jadi yang pertama, kalau akarnya lebih dari satu. Jadi, bila pada selang ini, interval ini, terdapat lebih dari satu akar. Banyaknya akar ganjil dan hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Nah, cara mengatasinya adalah gunakan selang AB yang cukup kecil dengan memuat hanya satu buah akar. Lalu untuk akar ganda, kalau akarnya ganda, eh,
Pada metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini dikarenakan tidak terdapat perbedaan tanda-tanda di ujung-ujung selang yang baru. Contohnya fx yang ini. Nah, ini akarnya adalah x min 3 sama dengan nol. Artinya dia punya dua akar yang nilainya sama, berupa 3. Dianggap satu akar. Oke, next. Oke, singularitas. Nah, titik singular eh, titik singular seperti yang kita pelajari di kalkulus sebelum-sebelumnya, titik singular ini menyebabkan nilai dari suatu fungsi tidak terdefinisi. Bila pada selang AB ini mengandung titik singular, maka iterasi pada metode bagi dua ini nggak bakal berhenti. Penyebabnya adalah metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar karena eh, iterasinya cenderung konvergen. Namun sebenarnya titik singular bukanlah suatu akar, melainkan disebut juga sebagai akar semu. Jadi bisa dilihat di sini ya, titik singularnya ada di sini. Nah, kalau dia interval AB-nya ada di sini, iterasinya nggak bakal berhenti. Gitu. Oke, ini mungkin perlu apa ya? Agak susah sih kebayang di teorinya. Oke, boleh dilanjut? Oke, cara mengatasi singularitas ini adalah memeriksa apakah nilai mutlak dari FB dikurang FA, nilai itu apakah dia konvergen ke nol. Kalau konvergen ke nol, maka akar yang didapatkan berupa akar sejati. Tapi kalau dia divergen, maka eh, akarnya itu adalah akar titik singularnya atau titik semu. Oke, next. Eh, boleh silakan Bintang untuk menjelaskan contoh ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pertama dari metode bisection pada akar persamaan linear tak tertutup ya, atau tidak tertutup. Di sini contoh satunya adalah diketahui fungsi tersebut berupa fx sama dengan x kuadrat plus 3 dikali x atau 3x minus 6. Lalu kemudian tentukan solusi persamaan tersebut dengan batas toleransi 0,01. Untuk pembahasan pada contoh tersebut, langkah pertama adalah menentukan dua nilai batas sebagai interval dengan menggunakan angka 0 dan 1. Mungkin kalian bisa dibuktikan dengan GeoGebra ya, cara menentukan batas intervalnya dari fungsi tadi ya. Bila ditentukan, maka F1 sama dengan min 2, F2 sama dengan min 6. Maka dari itu F1 dikali F0 sama dengan 12 lebih besar dari 0. Artinya pencarian akar pada selang tersebut gagal karena ini perkalian tersebut lebih dari 0. Supaya supaya akar pada selang tersebut memenuhi, maka nilai ini dari F1 kali F0 harusnya kurang dari nol. Oleh karena itu, ambil nilai batas interval yang lain sebagai interval juga, yakni sebagai satu dan 2. Untuk interval satu dan 2 ini F1-nya sama dengan min 2, lalu F2-nya sama dengan 4. Bisa bisa dimasukkan sendiri kalian dengan fungsi tadi ya. Maka F1 dikali F0 sama dengan minus 8 lebih kecil dari 0. Oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan menggunakan nilai C. Nilai C sama dengan A ditambah B per 2 ditambah 1 tambah 2 bagi 2 sama dengan 1,5. Ini 1 tambah 2, 3. 3 per 2 sama dengan 1,5. Lalu selanjutnya adalah FC sama dengan F1,5 sama dengan 0,4. Hal tersebut dikarenakan adalah nilai mutlak dari FC lebih besar dari toleransi. Lalu dilanjutkan lagi dengan menggunakan pengujian berupa FA dikali FC. Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Back. Itu yang nomor 2 itu batasnya kan 1 sama 2 ya. Betul? Betul. Nah, terus F1-nya negatif 2,
F2-nya 4, maka F1 kali F2 itu harusnya, atau F2 kali F1. Bukan F1 kali F0. Betul ya? Betul. Ya, jadi salah penulisan itu ya. Ya, maaf Harusnya Bapak. maka F2 kali F1 sama dengan min 8 kurang dari 0. Betul ya? Ya, Oke, lanjut. oke, selanjutnya apabila FA sama dengan min 2 dan FC sama dengan 0,4. 0,4 lalu selanjutnya adalah FA dikali FC sama dengan FA dikali FC ini FA ini min 2 dikali FC 0,4. Min 2 dikali 0,4 sama dengan min 0,8 kurang dari 0. Maka akar yang ditentukan adalah berada pada interval baru A, C berupa 1 berupa A-nya 1 dan 1,5 C. Ini interval barunya ini di sini A-nya 1 dan C-nya di sini 1,5. Lalu kemudian nilai B tersebut digantikan oleh nilai C serta lanjutkan kembali untuk mencari nilai C yang baru. Nah, langkah berikutnya lagi adalah lakukan kembali seperti langkah sebelumnya dengan nilai C tersebut adalah A tambah B per 2 sama dengan tadi nih A-nya kan maaf ini nilai C ya. Maaf ini tadi ini nilai B dirubah nilai C ada kekurangan telitian. Jadi maksudnya ini A ditambah C dibagi 2 dari langkah sebelumnya ya. Sama dengan 1 ditambah 1,5 per 2. Ini 1 tambah 1,5 itu 2,5 per 2. Sama dengan 1,375. Lalu kemudian apabila ditemukan nilai mutlak FC lebih besar dari toleransi, maka lakukan proses pengulangan sampai ditemukan nilai mutlak dari FC kurang dari toleransi dengan diberhentikan perhitungannya. Apabila ini nilai mutlak FC sudah kurang dari batas toleransi ya, maka diberhentikan perhitungannya maksudnya. Nah, untuk terakhir nih, nomor 5, dengan melanjutkannya hingga 8 kali, ini mungkin bisa dibuktikan dengan Excel ya, sampai 8 kali. Maka baru ditemukan suatu nilai mutlak FC tadi nih kurang dari 0. Ya, dikarenakan pada saat itu nilai FC sama dengan 0,006. Berarti FC tersebut kurang dari 0 kan? Dan dapat ditentukan nilai C tersebut pada saat itu yakni sebesar 1,367. Mungkin untuk lebih jelasnya di sini saya hanya mempresentasikan langkah-langkahnya aja, mungkin lebih jelasnya supaya teman-teman lebih paham dapat dibuktikan dengan menggunakan Excel atau tadi fungsi tersebut untuk menemukan batasnya bisa menggunakan GeoGebra. Selanjutnya untuk Debbie dipersilakan untuk mempresentasikan dari contoh 2-nya. Untuk Debbie dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bintang. Ini untuk contoh 2, menentukan akar persamaan non-linear pada metode tertutup. Di sini soalnya tentukan akar persamaan berupa fx sama dengan f pangkat x ditambah x dengan batas toleransi 0,0001. Nah, mungkin di sini saya juga akan menjelaskan dari Excel. Boleh stop share dulu. Saya izin share screen. Apakah layarnya udah terlihat?
Sudah. Oke, makasih. Terima kasih. Tadi untuk contoh soal nomor 2, fx sama dengan f pangkat x dikurang 4 dengan batas toleransi 0,0001. Nah, jika di Excel, ini kalau di kolom kiri, ini buat nunjukin aja ini ada sampai iterasi keberapa. Lalu di sini dibikin tabel seperti ini. Yang pertama itu kita nentuin ini A itu kan sama dengan batas kiri. Lalu B itu batas kanan, C itu nilai tengahnya. Nah, mungkin sebelumnya saya share juga dari GeoGebra untuk gambaran fungsi fx sama dengan f pangkat x di tadi soalnya. Mohon maaf, tadi ternyata soalnya f pangkat x ditambah x yang berdua. Ini di GeoGebra-nya. Untuk gambaran dari fungsi f pangkat x tambah x, kan kalau di GeoGebra bisa terlihat seperti ini. Nah, tadi di Excel untuk batas kirinya kan -1, batas kanannya 0. Ini sebenarnya bebas mau nentuin batasnya, bisa juga. Misal mau dari -1 sampai 1 bisa. Nah, di situ saya makanya -1 sampai 0. Nah, kalau di sini kan konsep biseksionnya sebenarnya ini kan misalnya batas kirinya kan -1, batas kanannya 0. Lalu kalau pakai metode bisection berarti kan istilahnya kita bagi 2. Berarti kalau tengah-tengahnya -1 sama 0 itu kan -0,5. Lalu nanti dari misalnya udah ketemu titik tengahnya. Kalau dicoret-coret. Misalnya batas kirinya kan yang -1, batas kanannya 0. Lalu nanti kan menentukan nilai C-nya atau nilai tengahnya kan nanti ada di 0,5. Lalu nanti ditentuin lagi, udah dibagi 2, terus nanti kan dibagi 2 lagi. Jadi di antara -1 sampai -0,5 sama -0,5 sampai 0 itu kan yang ada akarnya kan berarti yang di sini kan, yang di bagian antara -1 sampai -0,5. Jadi nanti dari batas ini, nanti batasnya dibagi 2 lagi. Nanti itu begitu seterusnya sampai ketemu nilai akarnya ini yang nilai akarnya kan kalau di sini nggak bisa terlihat jelas ya, maka dari itu bisa dihitung nilainya nanti menggunakan Excel. Lalu kembali lagi ke Excel-nya. Nah, di sini tadi untuk menghitung nilai tengahnya, ini kita pakai rumusnya kan ya seperti biasa, berarti kan nilai A ditambah nilai B, lalu dibagi 2. Lalu untuk FA-nya kita tinggal masukin aja, berarti ini dimasukin ke Fx, jadi X-nya ini diganti dengan -1, jadi F pangkat -1 ditambah -1. FB juga sama, dimasukin nilai B-nya ke Fx. Untuk Fc juga sama. Lalu untuk FA dikali FC, itu berarti dari nilai FA dikali dengan FC, lalu di sini ada nilai FB dikali FC. Nah, untuk yang iterasi pertama ini kita belum menentukan nilai errornya. Nah, lalu di iterasi kedua, nah ini menggunakan di sini pakai rumus if, di mana di sini pernyataannya itu ini kan untuk menentukan batas.
Jadi di if ini tuh rumusnya jika FA dikali FC kurang dari 0, ini maksudnya untuk yang menentukan batas A, berarti kan jika FA dikali FC dikurang dari 0, maka nilainya itu batasnya itu tetap, maksudnya tetap nilai A, lalu jika salah, batasnya itu berubah jadi C, berubah jadi C. Lalu kalau di untuk nyari batas B-nya, ini sama menggunakan if juga. Jika FB dikali FC-nya itu kurang dari 0, jika benar, itu nilainya tetap B batasnya, tapi jika salah, dia berubah jadi C. Nah, di sini kan terlihat kalau FA, itu kan pernyataannya jika FA dikali FC kurang dari 0, jika benar kan tetap A. Nah, di sini kan benar. FA dikali FC-nya ini dia kurang dari 0 karena negatif. Nah, berarti dia batasnya tetap -1. Lalu untuk menentukan yang B, nah karena FB dikali FC-nya lebih dari 0, berarti kan salah ya, bukan kurang dari 0. Nah, itu batasnya berubah jadi -0,5. Jadi di sini yang batas keduanya -1 sampai -0,5. Nah, ini dari GeoGebra juga terlihat kan tadi yang untuk ya batas di iterasi keduanya, berarti yang diambil kan yang di sebelah kiri kan tadi kan, kalau antara -1 sama -0,5 dan -0,5 sampai 0, yang diambil kan dari -1 sampai -0,5-nya, karena yang ada akarnya ya di batas antara -1 sampai -0,5. Lalu nah setelah itu untuk batas C sama rumusnya, untuk FA juga tinggal dimasukin aja FB FC. Lalu di sini mulai dimasukin nilai errornya. Di sini menggunakan rumus. Sebenarnya untuk nentuin nilai error itu rumusnya kan C yang baru, nilai C yang baru dikurang C yang lama dibagi dengan C yang baru. Nah, tapi itu di sini pakai ABS itu kan absolute, maksudnya biar nilainya itu tetap positif, nggak ada negatifnya. Terus di sini pakai round biar ini untuk ngebuletin angkanya, karena waktu itu sempat nyoba juga kalau nggak dibuletin tuh angka ke bawahnya tuh jadi kayak seperti ini, ada sekian dikurang berapa. Kayak ini round, terus ini 5, maksudnya ya kira-kira aja, maksudnya untuk ngebuletin sampai 5 angka di belakang koma aja di sini biar gampang ngelihatnya. Lalu udah nentuin sampai baris kedua, selanjutnya ini kalau di Excel kan tinggal ini ya, sebenarnya tinggal di blok aja terus langsung ditarik ke bawah. Jadi maksudnya sama kan karena caranya dari di atas. Lalu nanti ketemu sampai tadi kan batas toleransinya 0,0001. Berarti sampai di sini yang diminta berarti kan kurang dari batas toleransinya kan, berarti sampai ini kan udah 0,00005. Nah, berarti sampai iterasi ke 15 untuk jawaban akhirnya, berarti yang nilai C terakhir yang ini jawabannya jadi negatif 0,56717. Ini itu untuk pembahasan contoh soal yang nomor 2 tadi. Oke, dilanjut silakan. Untuk selanjutnya berarti Lanjut aja Pak semua deh. oke. Untuk tadi mungkin yang belum. Ya, contoh soal pertama. Contoh soal pertama Teh Bintang. Itu. Yang sama Bintang dari mana? Itu soalnya? Beda soal sih Pak sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Iya Pak. Cuma caranya kurang lebih sama sih Pak, emang caranya semuanya. Oke, ada lagi yang materi perlu disampaikan? Untuk materi cukup Pak. Satu? Gimana? Materi cukup Pak. Materi cukup, baik.
saya tambahkan sedikit ya. Oke. Eh, Coba share screen yang tadi tampilannya. Tampilan yang materi coba. Coba Eh, stop share dulu, Debbie. jadi Bintang Baik, ada bintang. Coba share screen bintang. Baik, Pak. Ya, oke. Ya, di slideshow. Ya, baik. Saya mau lihat untuk syarat berhentinya. Mana? Next. Nah, oke. Nah, nomor 5 ini. Nomor 5 ini agak agak berbeda ya. Nomor 4 juga sama. Di sini dikatakan jika nilai FC mutlaknya lebih kecil sama dengan toleransi, lebih kecil dari toleransi, maka diberhentikan. Gitu ya. Iya, Bapak. Kenapa begitu? Sementara tadi yang dicontohkan oleh Debbie itu adalah bukan FC-nya, tetapi error-nya. Betul ya, Debbie ya? Maksudnya apa nomor 4 ini? Karena akan berbeda maknanya. Kan ada dua syarat berhenti. Selisih selang intervalnya, yaitu absolut B min A-nya, atau errornya, kalau saya nggak salah ingat. Ya, jadi nomor 4, nomor 5 nih agak bingung nanti ya. Jadi saran saya gunakan syarat berhentinya jangan yang pakai FC, tapi gunakan yang error tadi. yang galat. Ya, yang di XLDB itu tadi eh, nilai C baru dikurang nilai C lama dibagi C baru. Betul ya, Debbie ya? Ya, yang C itu Bintang coba iya Pak. boleh ngarahin belum? Boleh. Ya, jadi nilai C-nya bukan FC-nya. Nanti akan berbeda makna nih yang 4 sama 5 ya. Jadi perlu digarisbawahi. Yang dia adalah nilai titik tengahnya. Titik tengah kedua dikurang titik tengah pertama dibagi titik tengah kedua gitu ya. Nilai absolutnya berapa? Itu dibandingkan dengan nilai epsilonnya atau galatnya yang 0,00 sekian gitu ya. Oke? Jadi pahami ya? Oke, bisa Pak. Atau ada satu lagi kalau nggak salah, saat berhentinya tuh. Coba back sebelumnya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Yang pertama di awal-awal kalau nggak salah. Slide ke A. Ini. Yang nomor 1. Bisa juga mutlak dari selang yang baru. Kecil epsilon gitu ya. Jadi nomor 1 dan coba next. Yang nomor 3. Ya. Jadi 1 dan 3 bisa dipakai dalam perhitungan biasanya. Gitu ya. Oke. Yang nomor 1 itu, nomor 2 itu jarang sekali digunakan untuk pemberhentian ya. Ngeberhentiin iterasinya. Ya, jadi silakan gunakan saya berhenti nomor 1, nomor 3. Jika selisih antara selang yang baru dikurang lama lebih kecil dari epsilon, atau ini nilai tengah yang baru dikurangi nilai tengah yang lama dibagi nilai tengah yang baru kecil dari alternatif atau epsilon juga sama. Oke? Jadi pahami ya? Oke, kelompok ini buat berapa soal? Coba next lagi Bintang, coba. Lagi. Contoh Buat soal yang 10, kedua. Bapak. Oh, sudah. Soal latihan mas soal latihan? Untuk Nah, contoh-contoh, untuk contoh Contoh soal ada dua. nah, latihannya ada Soal 10. latihannya ada 10. oh 10. Oke.
XB 0. Ya, oke. Baik, silakan dikerjakan latihannya ada 10 nomor. Sekarang jam 10.45 di jam laptop saya. Saya kasih waktu 40 menit ya, atau 40 menit lah. Kerjanya gimana Pak sistemnya? Ya, menggunakan Excel dikerjakan nanti yang sudah dan ingin berbagi silakan di chat Zoom siapa mengerjakan nomor berapa gitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oh, kayak Matis ya Pak. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, Oke. silakan di screenshot dulu soalnya nomor yang soal 1-6. Lalu, PPT-nya udah dikirim Pak. oh, udah, oke, silakan kalau gitu. Ya, 40 menit ya dari sekarang, silakan. Oke, Bintang boleh stop share. Bapak ini boleh off cam dulu kan Pak? Ya, boleh, silakan. Oke.
Ya, coba. Oke. Ketikkan rumusnya yang di kolom C, sel C6 coba. Sel C6. Ya, sama dengan if. If ini. Ya, coba F2 coba. Tekan F2. F2. Tekan F2 di keyboard. Atau klik itunya, klik rumusnya. Ya. If I5 lebih kecil sama dengan 0, maka C5. Else E5. Betul ya? Jadi min 0,5. Oke, enter. Ya, yang B. Jika J5 kecil sama dengan 0, maka D5, else E5. Oke, enter. Itu oke. Kenapa hasil 0,5? Ada yang salah nih berarti. Coba ke atas sedikit. Ya, sebelahnya. FA-nya, Pak. Ya, FA. Coba. Eksponen C5 dikurang 4. Hasilnya segitu. Oke. Lanjut. Sebelahnya. D5. Oke. Lalu. E5. Oke. FA dikali FC. Oke. FB dikali FC. Oke. Di soalnya batas atas batas bawah udah belum? A sama B ditentukan nggak di soalnya? A sama B-nya. A, Enggak. tentukan nggak? A? Cuman batas toleransinya doang. Ada ya. Oke, kalau gitu Tania buka GeoGebra dulu. Lalu inputkan fungsi E pangkat X kurang 4 untuk mencari titik potongnya dengan sumbu X. Baru Oh, tentukan nilai A dan B-nya. Ada GeoGebra nggak di laptopnya? ada, Pak. Coba dibuka. Ya, sebentar, Pak. Share screen-nya yang ini aja, yang desktop, biar semuanya kelihatan. Oke, Pak. Bentar, Pak. Saya khawatirnya batas bawahnya yang memang tidak terletak pada titik potong, makanya hasilnya seperti itu. Bapak mau tanya, berarti kalau ke GeoGebra itu kita buat mastiin gitu ya, Pak? Betul, batas bawahnya. Sehingga nanti akan terlihat berapa selang yang tepat, sehingga iterasinya akan sedikit. Oke, baik, Pak. Bapak saya pakai aplikasi lain ya, Pak. Soalnya Boleh, GeoGebra-nya agak lemot. boleh, boleh. Ini, Pak. Ya, berarti Tania ngambil selangnya itu 1 sampai 2. Tadi kan selangnya berapa ngambilnya? Tadi 0 sampai 0 sampai 1 ya? min 1 sampai 0. Oh, nggak Ya nyampe. iya, kan nggak akan dipotongnya ini. Oh, jadi itu untuk nentuin batas pertamanya ya, Pak? Iya, atas sama bawahnya sama B. Jadi Tania ngambil 1 sama 2 coba. Coba diganti di Excel-nya 1 sampai 2. Nah, coba tarik ke bawah kalau gitu. Nah,
Oke, sudah? Udah, Pak. Nah, kalau gitu nanti lihat di kolom K yang errornya. Untuk saat berhenti, jika error lebih kecil dari epsilonnya atau galatnya dicantumkan. Galatnya berapa? Toleransinya? Ini, Pak, 0,001. Nah, cari yang dia lebih kecil sama dengan 0,001. ini, Pak. Ya, berarti berhenti di iterasi Iterasi ke 13. 13 dengan nilai akarnya, nilai tengahnya berapa? 1,38. 3863 sekian gitu ya. Berarti jawabannya ini ya, Pak, akar persamaan. Ya, betul. Kelompok 1 gimana? Hmm. Zidan, Bintang, dan Debbie. Biarkan saja Tahnia yang lainnya. Nggak apa-apa, jangan berhenti situ. Biarkan aja. Tetap dimunculkan, nanti biar tahu berhentinya di mana, kenapa di situ berhentinya. Gimana Zidan, Bintang, dan Debbie? Halo. Bintang? Nomor 1 jawabannya iterasi keberapa kah? Sebentar, Bapak. Ya. Nilai C-nya Tahnia. Karena akarnya adalah nilai tengahnya. Coba Tahnia buka Desmosnya deh tadi. Nah, coba diklik titik potongnya. Oh, bisa nggak Desmos? Diklik. Ini, Pak. Nah, itu ada angkanya nggak? 1,3863 ya. Coba tadi Excelnya berapa? Oh, ya sama, Pak. Nah, iya, udah sama berarti. Ya. Begitu Tania ya, bisa dipahami ya? Ya, paham, Pak. Ya, nanti tinggal menyesuaikan dengan fungsi yang diberikan gitu ya. Nggak ganti. Baik, cukup ya Tania? Cukup, Pak. Makasih banyak, Pak. Silakan stop share. Lanjut. Nih antriannya ke Triani dulu. Silakan Triani nomor 4. Izin share screen ya, Pak. Ya, izin diberikan. Silakan. Ini, Pak. Tentukan akar persamaan dari persamaan ln x min 1. Batas toleransinya 0,0001. Oke. Oke, lanjut. Silakan. Oke, saya selangnya itu yang pertama A-nya 1, B-nya 3. Terus C-nya itu 2. Nah, terus FA-nya itu karena fungsinya ln x, saya masukin ln dari 1. Itu min 1. Terus FB-nya juga, FC-nya juga. FA kali FC-nya segini, FB kali F-nya segini. Terus yang kedua, itu sama juga. Sama juga apa yang kedua? Sama juga. Selangnya dari 2 sampai 3, Pak. Kenapa T2 sampai 3? Saya dari rumusnya Dewi, Pak. Oke, itu kan ada syaratnya tuh. Selang akan berganti jika kalau yang A itu nilai FA dikali FC-nya kecil dari 0. Akan tetap nilai A-nya. Kalau tidak 0 atau lebih besar, itu akan berubah menjadi nilai tengahnya. Jadi itu menentukan selang. Baru kan tadi kata Jedan, selang A dan B yang pertama. Lalu cari titik tengahnya. Dapat selang ada 2 kan. Selang A dan nilai tengah dan nilai selang B gitu kan ya. Berarti kan itu AB ada C. Berarti bisa jadi nanti selang kedua adalah AC atau BC yang kepakai. Nah, karena case-nya ini coba di escape dulu. Oke, karena case ini diperoleh nilai FA dikali FC itu kecil 0, maka yang berganti adalah nilai A-nya. A-nya menjadi 2 kan? Iya, Pak. Ya, itu kan berarti nilai A diganti nilai C. Nilai B-nya tetap. Maka selang barunya adalah C, B. C, B. Ya, kan C-nya 2 kan? Iya, Pak. Nah, ini nih. C-nya 2. Ini biar nggak bingung nanti. Saya giniin ya. Noted. Nah, ini. Ini kan C-nya 2. Ya. Selang baru C, B. B tetap kan?
Ya, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi selang barunya C, berarti yang dipakai C sama B. Kalau tadi kan begini. A, ini B. Gitu ya. Lalu ada Ya. C. Gitu kan. Nah, Oh, untuk jadi yang dipakai C sama B-nya yang iya, kanan aja, Pak. betul. Jadi yang iterasi kedua itu yang dipakai yang ini. Karena syaratnya tadi nilai ini FA dikali FC kecil dari 0. Ternyata benar kan? Nilainya kan 0,3 kan? Ya, Pak. Betul nggak? Betul. Betul ya? Pak, kenapa nggak yang FBFC, Pak? Ini untuk penglihat yang B juga nanti. Nanti dilihat. Yang ini untuk membuktikan. Jadi yang pertama uji yang ini dulu nih. Oh, Uji yang ini dulu semuanya. Ya. Kita lihat nanti ya. Coba sebentar ya. Nah, kita lihat. Yang gantinya. Nah, ini. Kan tadi yang keempat. Coba dilihat. Nah, ini kan diuji. Ya. Jika H6. H6 itu ini berarti. H6 ini ya, Pak? Yang mana itu ya? Ya, oke. Jika H6 kecil dari 0, maka akan menjadi B6. B6 itu B6. yang atasnya. Oh, ini ya, Pak? Tetap kan? B6. Tetap kan? Tetap. Ya, A menjadi A tetap kan? Tetap, Ya. Pak. Berarti udah terpenuhi yang B-nya. Berarti yang B diganti. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, yang A nggak terpenuhi, maka tetap. Lalu kalau ini pasti B. Pasti di antara A sama B pasti ganti dengan C. Salah satu pasti ganti dengan C. Coba dilihat. Baris 1, 1 sama 3. Baris kedua, iterasi kedua, 2 yaitu C, 3 tetap. Betul ya? Iterasi ketiga, dilihat. Yang tetap apa? Yang tetap B-nya. B-nya, berarti kan C sama B lagi kan? Ya. Nah, lalu baris keempat, iterasi keempat, yang tetap apa? 2, Berarti A yang tetap, yang B diganti C. Pasti salah satu yang tetap. Nggak mungkin dua-duanya ganti. Oh, berarti pakai syarat yang ini kurang dari 0 gitu, Pak? Iya, ini. Yang H sama I yang dipakai. H sama I. Kalau yang A tetap, pasti B-nya ganti. Ini. Kalau yang ini tetap, pasti yang ini ganti. Atau sebaliknya. Kalau kolom yang B ganti, pasti yang kolom C tetap. Coba dilihat. Oh. Ini berarti ini untuk kolom yang H, ini untuk kolom yang I ya, Pak? Ini Iya, betul FBFC, syaratnya. ini FBFC. Iya. Kan dilihat itu. Jika H6 kecil dari 0, lihat H6 yang mana? Yang ini ya. Ini. Ya. Kalau dikecil dari 0, maka isi sel ini, sel B7 ya, dengan B6. Dengan B6. Isi sel B7 dengan B6, berarti dengan yang ini. Gitu ya. Else, kalau ternyata nggak dipenuhi, maka isi dengan yang ini. Ternyata nilai H6 min 0, sekian. Kecil dari 0 kan? Makanya masuk Ini adalah nilai B6 masuk ke dalam nilai B7. Ke sini. Ya, Pak. Ya. Terus nilai C7 akan diperoleh jika nilai I6 kecil sama dengan 0, maka taruh nilai B-nya. Nilai I7-nya, I6-nya berapa? 0,01 sekian kan? Lebih besar dari 0. Betul ya? Ini yang ini nih, kita lagi bahas yang ini. Nah, Ini ya, Pak? ya 0, ini. Ya. Nilai ini kan lebih besar dari 0,0 bisa dari 0 kan ya? Ya, Pak. Kan syaratnya jika I6 kecil dari 0, maka sel yang C7 diisi dengan C6. Jika tidak, maka isikan dengan sel D6. Coba lihat rumusnya yang di sini. Ya itu. Benar nggak? Benar ya? Benar. Nah, gitu. Jadi, Oh, ngebacanya begitu. Dilihat dari nilai hasil kalian fungsi A dan C atau B dan C. oh, jadi ini kalau benar tuh yang B6, kalau salah tuh yang D6 gitu, Pak? Betul. Iya, Oh. betul. Jadi pasti salah satunya akan berganti dalam satu baris titiknya. Karena prinsipnya
dari dua selang A dan B akan menjadi AC atau CB yang dipakai. Gitu Paham, ya. Pak. Ya. Sisanya tinggal dimasukkan saja nilainya. Nilai F-nya masukkan untuk A-nya, nilai B-nya untuk FB-nya, nilai C-nya untuk FC-nya. Tinggal dikalikan, lalu dilihat errornya. Errornya itu nilai C yang baru dikurang nilai C sebelumnya dibagi nilai C yang baru. Diabsolutkan. Betul ya? Betul, Pak. Nah, itu. Nanti dilihat, di running, terus gerak ke bawah, dilihat syaratnya dengan batas toleransi. Pak mau tanya, Ya, ini 0,5 apa ya, Pak? itu untuk pembulatan karena ada round ini. Membulatkan 5 angka belakang koma. Oh, gitu. Ya. Kalau absolut untuk absolutnya, untuk nilai mutlaknya ya. Jadi di rumus ini round buka kurung absolut ya, mutlak dari D5 kurang D4 dibagi D5, berarti nilai C yang baru, titik tengah yang baru, dikurangi titik tengah yang lama, dibagi titik tengah yang baru, gitu ya. Lalu dibulatkan sampai 5 angka di belakang koma. Gitu, ya. Lalu tinggal didrag saja ini, nanti lihat syaratnya terhubung dengan ini. Batas toleransi yang dilihat siapa? Ini errornya. Lihat, apakah errornya sudah lebih kecil dari 0,0001? Yang mana? Ternyata ini kan sudah 0,001 nih. Tapi belakangnya ada 8 kan? Iya, Pak. Nah, berarti kan kalau dibulatkan pasti 0,002 gitu ya. Nah, Iya. maka turun lagi satu iterasi lagi menjadi 0,00009. Maka sesuai dengan syaratnya, lebih kecil dari batas toleransi itu menjadi syarat berhentinya. Berhenti di iterasi 13, gitu ya. Dengan nilai akarnya adalah 2,71. ya, oke. Bisa dipahami ya? Paham, Pak. Oke. Cukup. Terima kasih Triani. Makasih, Bapak. Bapak saya mau nanya, Pak. Silakan, Septi. Kalau tadi kan 0,00018 itu kan dibulatkan jadi 2, makanya kita harus nambah satu iterasi lagi. Kalau misalkan 0,00013 itu bisa udah selesai apa lebih baik kita lanjut satu iterasi lagi, Pak? Kalau saya lebih prefer tambah satu. Oh. Gitu, biar nanti lebih jelas berhentinya di mana kalau saya. Karena Buat perbandingan ya, Pak? lebih kecil. Lebih kecilnya itu. Karena nggak ada sama dengannya kan syaratnya ya? Ada Iya. sama dengannya? Ada nggak? Nggak ada kayak, Pak. Kalau nggak ada berarti disyaratkan ya mendingan satu turun iterasi. Biar lebih jelas dia memang lebih kecil posisinya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, lanjut Adita nomor 2, silakan. Nah ya Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum Pak? Sudah, lanjut. Sebelumnya ini maaf banget, jadi saya tuh awalnya kayak udah mau ngerjain nomor 2. Nah ternyata di Excelnya Debbie itu ada juga jawaban nomor 2, cuman saya nggak ngeh, ternyata udah ada jawabannya. Tapi ini saya ngerjain sendiri Pak, beneran Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi soalnya itu tentukan akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x min 6 dengan batas toleransi 0,0001. Nah, pertama kan cari di GeoGebra dulu ya, jadi biar tahu gitu batas atas batas bawahnya. Nah, pas dicari di GeoGebra, buat batas A-nya itu di 0, terus batas B-nya itu 1. Nah, jadi di iterasi pertama ini A-nya 0, B-nya 1, terus C-nya itu berarti kan A ditambah B dibagi 2 gitu, jadinya setengah. Terus dicari FA, FB, FC, terus FA kali FC, FA kali FB kali FC-nya. Nah, terus sebenarnya saya nggak ngeh kalau ternyata ada rumus yang if itu. Cuman tadi saya ngelihat, jadi saya tadi nulis langsung gitu, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Lihat dari FAFC-nya, lihat dari perkaliannya, kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti kan kayak yang ini tuh, di iterasi pertama yang kurang dari 0 tuh FBFC ya. Nah, jadi FB-nya tetap, terus FA-nya saya ganti jadi C gitu.
biasanya ngetik sendiri. Terus udah pokoknya sampai bawah. Terus lihat aja berarti kan yang errornya itu kurang dari batas toleransi. Nah, yang kurang dari batas toleransi itu yang pas iterasi ke-14. Jadi hasilnya di C ini. Jadi 0,884583. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi ini Adita semi otomatis nih, ya. Belum Iya. full otomatis di Excel, nggak apa-apa. Malah lebih, malah jadi lebih paham kenapa diganti A-nya menjadi nilai C gitu ya. Kenapa B-nya Iya. nilai C, karena memang lihat syaratnya di kolom H dan kolom I gitu ya. Nah, tapi Iya. itu baru tahap yang memang akan lebih baik lagi kalau otomatisasi dengan menggunakan fungsi dalam Excel. Nggak apa-apa. Oke, jadi setelah dihitung dengan batas toleransi adalah 0,0001, maka akan berhenti di iterasi 14 gitu ya. Ini seperti tadi pertanyaannya Septi ya. Kalau sekiranya 0,001 terus setelahnya itu di bawah 5 gimana? Nah, kalau saya lebih prefer di tampang saturasi seperti yang Adita tampilkan ini, jadi jelas sekali kalau memang sudah berhenti di iterasi 14 gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai 4 angka di belakang koma, itu di 13 sudah berhenti. Betul ya? Iya. Ya kan? Karena kan Iya. kalau 4 angka belakang koma berarti 0,001 gitu ya. Yang Iya. J-nya gitu ya. J17 atau iterasi 13. Cuman itu menurut saya sih masih lebih karena angka setelah itu adalah 4. Kalau kecuali kalau angka itu 0. 0,010 baru angka berikutnya ya itu beda lagi ceritanya. Kalau saya lebih prefer ke 14. Iterasi ke-14 sehingga jelas sekali kalau memang itu sudah lebih kecil dari 0,0001. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Iya, Pak. Berarti kalau misalnya errornya itu pas banget 0,001 gitu sesuai dengan batas toleransinya itu boleh pakai iterasi yang itu aja ya? ya boleh. Ya, jadi pas Oke, banget Pak. itu. Tapi kalau saya sih prefer lebih kecil sih. Coba nanti dicari literatur lagi. Salah berhentinya itu apakah lebih kecil atau lebih kecil sama dengan? Ya, karena beda makna sekali ya. Kalau lebih kecil berarti Iya, harus lebih kecil. Meskipun cuma selisih 0,000 sekian, tetap dia lebih kecil. Gitu ya. Saya pahami ya. iya, Pak. Baik. Lanjut, berarti ini berhenti di iterasi 14 dengan nilai tengahnya adalah 0,884 sekian. Ya. Coba Dit buka GeoGebra Dit, buktikan Dit. Benar nggak titiknya Dit? Ini, Pak. Mana ini? Oh, nggak, kamu cuma Excel doang kamu share. Oh iya, ya Allah maaf, maaf. Bentar, Pak. 0,8846. Coba yang tadi Excelnya berapa Dit? Kurang gitu, Pak. 0,8845. Kalau tadi Kalau tadi 0. 0,88. Ya iyalah, mirip-mirip lah. Ya, Ya. tapi berarti sebenarnya itu bener ya, Pak. Iya, Saya juga benar tadi loh. pas tahu jawabannya bingung kenapa yang di GeoGebra tuh kayak lebih dikit gitu. Iya, dia kan itu komputasi ya. Kita aproksimasi pendekatan berarti tidak harus tepat sesuai ini, tapi sudah mendekati dengan Oh, selisih yang sudah sangat kecil kan. Selisih kan cuma 0,0001 ya. Kan iya, 46 ini 45 kan. Iya, iya. udah oke lah harusnya. Sudah aman. Oke, Oke, Pak. cukup, Dit? Cukup, Pak. Ya, terima kasih Adita. Stop share. Devina nomor 5, silakan. Bisa share screen, Pak. Ya, silakan. Kayaknya lagi ada rapat RT rumah Devina nih kayaknya ya. Udah terlihat, Pak. Silakan Devina jelaskan. Jadi ini soalnya tentukan akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x dikurangi 3 dengan batas toleransi 0,0001. Nah, di sini dilihat ya, ada, jadi batasnya itu yang diambil 0 sama 2. Kenapa nggak 1 sama 2? Bebas kan, Pak? Bebas sih. Ya, boleh lah, boleh. Silakan. Tapi lebih baik gimana, Pak, kalau batas? Kalau saya lebih prefer ke yang lebih kecil.
lebih mendekati selangnya lebih mendekati batas. Jadi Oke, Pak. biar iterasi nggak macam nggak apa. Nanti buktinya akan kelihatan kok. Nggak jauh-jauh beda nanti. Silakan Baik. dilanjut. Oke, jadinya A-nya 0, B-nya 2. Nah, C-nya itu kan A ditambah 2 dibagi 2. Jadi 1. A tambah 2. C-nya itu apa? 0 tambah 2 dibagi 2. Oke. Ya. Terus ini FA-nya kan dimasukin nilai A ini ke fungsinya. Ya. Didapatkan min 3. Begitu juga dengan FB, FC. Nah, terus FA sama FC-nya, FA dikali FC yang ini dikali ini. Ini tuh apa? Min 3 dikali min 1, hasilnya 3. Nah, kalau FB dikali FC itu 31 dikali min 1, hasilnya min 31. Ya. Terus lanjutkan yang ini. Nah, ini tuh pakai yang rumus jika maka. Nah, jika kalau si FA dikali FC-nya kurang dari 0, maka nilai A-nya tetap nilai A yang sebelumnya. Oh. Ya, good. Kalau si FA dikali FC-nya itu lebih dari 0 atau kebalikannya, yang diambil itu si C-nya. Ya. Karena ini FA dikali FC-nya itu lebih dari 0, maka nilai A ini yang diambil C. Jadi nilai A ini 1. Ya, Pak. Ya. Oh. Oke, terus kalau yang untuk nilai B yang ini, diambil dari yang FB dikali FC. Sama aja kayak tadi jika maka. Terus karena ini nilainya min 31 itu kurang dari 0, maka nilai B-nya ini tetap 2. Ya udah, seterusnya gitu. Terus kalau errornya ini kan C baru ini 1,5 dikurangi C lama dikurangi 1, terus dibagi sama C barunya, dibagi sama 1,5 lagi. Hasilnya 0,3333. Terus iterasi sampai mendekati ke batas toleransi. Di sini saya 15 kali, Pak. Jadi berhenti di akar berapa? Di akar 1,132996. 1,13299 bukan 13. Iya, maaf, Pak. Kalau bacanya ya. Baik. Sudah oke ya? Ngerti ya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Devina. Baik. Kita lanjut. Oh, Devina coba. Devina, sorry. Dev. Ya, Pak. Pilih lihat Excel-nya. Coba kamu ganti batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Coba. 1, B-nya 2. Nah. Berhentinya di berapa? Berhentinya di 1,1329996. Iya, di iterasi ke berapa? 14 kan? Kalau tadi kan 1. ke 15 kan? Iya, Pak. Ya, coba ganti sekarang 0 sampai 2. Tadi kan ya 0. Ya. Jadi semakin mendekati titiknya itu akan mengurangi banyak iterasi. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Ya boleh, Devina mau nyampaikan min 1 sampai 2 boleh juga, gitu. Tapi akan banyak iterasi karena dia akan terus angkanya akan mengejar ke situ sebenarnya. Gitu ya, Devina ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Devina. Silakan stop share. Farika, silakan nomor 6. Iya, Pak. Izin screen ya, Pak. Ya. Udah terlihat belum, Pak? Sudah? Jadi soalnya itu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x min 5. Kita diminta untuk menentukan akar-akarnya dengan batas toleransi sama dengan 0,01. Di sini ada xa-nya sama dengan 1 dan xb-nya sama dengan 2. Nah, karena di sini udah ada x sama dengan 1 dan xb sama dengan 2, kita bisa langsung masukin ke A-nya itu 1 dan B-nya itu 2. Untuk C-nya, berarti 1 ditambah 2 dibagi 2 kan 1,5. Kemudian untuk FA, FB, sama FC-nya itu kita masukin rumus si FX-nya ini dengan A, B, maupun C-nya. Setelah itu kita cari juga FA dikali FC-nya, lalu FB dikali FC. Nah, untuk yang pertama ini, karena hasil dari J5-nya si FA kali FC-nya ini kurang dari 0,
maka di sini tetap 1. Hmm. Kemudian untuk yang B-nya itu, karena si K7-nya, K7 itu yang ini, dia hasilnya itu tidak memenuhi, tidak kurang dari 0, maka di sini C-nya itu turun ke B-nya dan Ya, begitu seterusnya. good. Nah, kemudian kan batas toleransinya itu 0,01, Pak. Berarti di sini errornya itu didapatkan yang terakhir 0,0068. Jadinya C-nya itu segini, Pak. Berapa? 1,1484375. Ya, oke. Clear ya? Silakan, terima kasih Pak Dika. Baik, terima kasih. Yang lain silakan. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 malah belum ada. 1, 7, 8, 9, 10. Silakan. Yang bersedia untuk share hasil ngoprek-ngaprik Excel-nya. Kalau dalam diskusi begini, nggak usah takut salah. Kalau salah kita perbaiki. Yang takut salah kalau di jawaban ujian, baru takut salah. Ya. Kalau dari ini nggak usah takut salah, kita perbaiki tadi seperti di awal, diskusi dengan Tania. Silakan yang ingin menyampaikan hasil ngoprek-ngaprik Excel-nya. Nomor 1, 7, Septi silakan. 8, 9, 10 berarti yang belum. Silakan Septi. Sebentar, Pak. Bentar, dikit lagi. Ya nggak apa-apa kok dikit lagi. Setelah Septi mungkin ada yang mau nyoba nomor 8, 9, 10 dan nomor 1. Tumben nomor 1 belum ada yang mau, susah Pak ya. Ada banyak di sini, ada Siti, Fatimah, Madia, Meli, Irsyad, Adel, Anita, Halima, Abdullah, Hasya, Andi, Grace, Gracia, Aisyah. Ini kurang nih, siapa yang kurang ya? Ini mana? Bernadine ada. Oh ya, ada Bernadine ya. Nadia, Anin, Debbie yang maju, Aska, Meta, Denisa, Anissa, Fitri, Salwa juga belum. Dustin apalagi? Ayo silakan. Masih banyak kesempatan. Kalau kalian nggak nyoba, ya nanti akan berkurang ya kemampuan untuk mencobanya. Nanti akan gelagapan saat dapat soal dan sudah mengerjakan sendiri nanti. Karena belajarnya diskusi berkelompok, ujiannya ya masing-masing nanti ya. Ayo Septi, sudah belum? Belum, Pak. Coba tayangkan aja Excel-nya, Sep. Nanti kita bareng-bareng, Septi. Saya mau nyoba pakai if, Pak, tapi tadi lupa rumusnya. Ya nggak apa-apa, nih sekalian coba. Ya, Pak. Ini baru. Aduh, nggak boleh. Mana saya tahu, nggak kelihatan kok. Udah belum, Pak? Belum. Nah, oke, silakan. Ini Nomor di berapa? soal nomor 7. Oke, nomor 7. Fungsinya? Fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 2, tapi ada syaratnya batas bawahnya itu 2, batas atasnya 3, dengan toleransi 0,001. Oke. Ini kan berarti kita masukin batas bawahnya pertama 2, batas atasnya 3, C itu titik tengah dari batas atas dan batas bawah. Terus FA-nya ini udah dimasukin rumusnya. Oke. FB-nya juga udah dimasukin dan FC-nya juga udah dimasukin. Nah, yang di sini saya belum pakai if, Pak. Itu emang nggak pakai if kalau itu. Oh, berarti pakai if nanti yang bawah. Nanti yang nanti AB. yang di sini. Yang AB-nya itu mah nggak usah pakai if, yang AB. Yang sana yang di kolom B, kolom C.
Nah, itu di bawah A dan di bawah B. Nah, itu. Itu sama dengan if ya, buka kurung H22 FA kali FC lebih kecil dari 0, koma itu maka apa kalau kecil dari 0? Dia sama. Iya, sama kayak B22. Nah, diklik aja B22-nya. Oh, salah, Pak. Nah, itu salah itu. Lebih kecil dari 0, Oh iya, lebih kecil dari 0, koma B22 klik. Oh, nggak bisa sih, Pak. Ya, nggak tahu. Ya udah ketik aja ketik B22. Ya, koma lagi else-nya D22. C ya. Iya, C betul. Tutup kurung. Tapi kalau di sini pakai ini, Pak, titik koma, bukan Oh, koma. titik koma ya udah. Oh, itu makanya nggak bisa dipakai titik koma berarti. Iya. Ya, oke. Oke, enter. Ya, yang B berarti sekarang. If I22 kurang dari 0, ya, titik koma. AB Ya, 2C. ya. Enter. Nah, kalau C-nya tinggal tarik ke bawah, kan dia sama rumusnya. A plus B bagi 2 kan? Ya. Ya, FA juga sama. Tinggal tarik, semua tinggal tarik aja. Oh. Kan rumusnya sama semua. Yang tarik dari A-nya, yang atas. Nah, bukan dari itu, dari min 2. Nah, tarik ke bawah. Ini Nah, errornya belum ada rumusnya. Ya, coba errornya itu kan C yang baru dikurang C lama dibagi C yang baru. Berarti perlu absolut nggak, Pak? Boleh. Absolut, buka kurung. C baru. Itu ya, D23 dikurang D22, tutup kurung, dibagi. D ya. baru. Ya, betul. Kayaknya ada yang kurang deh. Tutup kurungnya kurang 1 yang di absolutnya. Salah itu. Absolutnya nggak ada titik koma. Titik koma absolutnya itu. Ya. Buka kurung lagi. Ya. Di D23 tutup kurung. Ya. Titik koma. Berapa angka belakang koma? 5. Nggak usah banyak mas. Toleransinya aja. Toleransi 3 kan? Kasih 3. 4 aja. Kasih 4. Biar buktiin. Ya. Tutup kurung. Ya. Tadi Pak, ada yang salah. 1. Pak, itu kayak bukan titik koma deh, Pak, tapi koma doang. Enggak, itu di koma kok. Itu aja. Ininya disesuai instruksi X makanya. Coba ulang, Pak. 1, 2. Ya, ribet-ribet dikit aja itu aja. Absolut aja langsung. Nanti round-nya pakai tipe filenya, tipe datanya. Maksudnya, Pak? Kalau saya cuma absolut aja, nggak usah pakai round kalau saya. Oke, ikutin Bapak. Absolut. D berapa tuh? Oh, perlu 2 kali ya, Pak? Iya, 2 kali. Gini, Pak. Ya, entar. Nah. Ya. Lalu kolom J di blok. Kolom J. Kolom J. 1 kolom di blok.
Ya, betul. Lalu ke bagian angka itu yang atas, ya, bawahnya yang tanda panah. Tanda panah. Nah, itu diklik. Angka, berapa angka desimal? 4. Ganti 4. Oke. Ya, udah. Tarik ke bawah itu semuanya. Semuanya Satu-satu aja apa? satu baris. Satu baris langsung ke sana. Salah nih. Salah nih nanti. Gimana, Pak? Ya udahlah. Di copy paste itu baris. Itu kamu blok sampai ujung. Sampai ujung di blok, di blok. Ya, gitu boleh. Itu satu. Kok nol, Pak? Ya belum selesai, sabar. Karena kan Oh. FC-nya belum ada. Sabar, Bu. Tuh, berulang. Ya, Berarti berhenti di mana? 0,1, 0, di sini, Pak. Ya, betul. Berarti berapa nilai akarnya? 2,7324. Ya, kira-kira segitu ya. Ya, Pak. Oke. Jadi pahami ya, safety ya. Yang lain juga ya. Bisa, Pak. Ini padahal yang bikin soal kelompok 1 loh. Saya live coding ini kalau lagi program ini. Nyoba-nyoba semua. Terima kasih, safety. Sama-sama, Pak. Makasih juga, Pak. Ada yang bersedia nomor 1, 8, dan 9, 10. Silakan. Tidak ada? Halo? Pak, saya sebenarnya tadi nyoba di GeoGebra yang nomor 1. Nah, Terus ternyata titik potongnya tuh cuma 1. Jadi terus saya udah nanya Jidan, katanya itu emang berarti nggak ada jawabannya gitu. Iya, nggak ada jawabannya, Pak. Nomor 1 itu. coba, Iya, karena coba. titik potongnya cuma 1. Nggak apa, coba. Ayo, kita coba. Jadi Mana saya, Dit, coba tayangin, Dit. tapi saya baru iniin GeoGebra-nya doang. Ya, nggak apa-apa. Coba. Dan saya share screen ya, Pak. Ya. X kali E pangkat min 1 ya? Iya, Oh. Oke, fungsinya jadi berarti ya? potongnya cuma di sini. Berarti kemungkinan hanya 0 aja jawabannya ya? Iya, Berarti kalau ngambilnya min 1 sampai 1, min 1 sampai 1. Oh, nyoba di Excel-nya, Pak. ya. Ini kok kayak garis lurus ya? Iya, emang begini. Bukannya Fungsi linear untuk itu, Pak. non-linear? Hah? Tapi saya Kenapa? nyoba FX-nya udah benar kayak gini nulisnya. Benar kok itu. Soalnya emang fungsi linear ini mah, Pak. Loh, Mm-mm. berarti nggak sesuai pakai ini. Kan harusnya non-linear kan ini ya? Oh Betul. iya. Iya. Nah, Berarti yang salah yang bikin soal ini. ya yang salah. Katanya emang sengaja, Pak, bikin soal yang nggak ada jawabannya. Sengaja itu bonus, Pak. Satu. Bonus. Kalau bikin soal bukan nggak boleh yang nggak ada jawabannya. Yang ada jawabannya mendekati. Ya, jadi emang fungsinya untuk fungsi non-linear karena emang Pak, ini kayaknya typo deh. harusnya Harusnya gini. X dikali E pangkat X min 1. oh Lah, Coba. enggak, tapi di soalnya tuh pangkat tahu. ya di soalnya itu masih typo. Soalnya Soalnya tuh X dalam Mungkin E typesnya pangkat min 1. X-nya nggak tertulis. Oh, itu coba kasih X-nya X-nya. nggak tertulis. Coba. Kasih Coba X-nya dulu deh. ya itu. Pangkat X bentar. min 1. Nah, Pangkat E. E kali E pangkat X
Ntar dulu. Pangkat X Pakai ya. pangkat aja, X Dit, yang dikurang 1. topik ya. Dikurang 1. Gini. Itu kan. Ya, ya, dikurang 1. Ini angka biasa. Nah, ada nggak? Sama aja, 0,0. Sama aja. Tuh. Sama aja. Ya, berarti memang soal bonus. Ya udah, oke. Cukup, gak apa-apa. Di numerik, karena mencoba metode ya, di sini nggak membuktikan, lebih ke bagaimana kalian pakai metode ini menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau kalian tidak mencoba menyelesaikan suatu case ya, masalah itu, nanti akan apa namanya nggak terbiasa, dan efeknya nanti saat ujian tuh gelagap. Pengalaman di MAT 2022 ya, kelas yang sebelah itu, kelasnya si puluhan itu, yaitu banyak permasalahan karena memang nggak ada yang nggak semuanya nyoba, gitu ya. Jadi saran saya, saat ada soal-soal seperti ini dari teman-teman yang maju di kelompok ini, coba dieksplor aja, nggak usah takut salah kan lagi latihan gitu ya. Kalau latihan ya wajar untuk salah. Kalau ujian tidak wajar untuk salah, harus benar biar mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Jadi harus lebih dipaksa lagi, di apa namanya, di inilah tuh apa, kalian harus memaksakan diri lah supaya mau mengerjakan soal-soal ini ya. Oke, on cam, saya ada keperluan lain, silakan. Sudah nampak muka-muka lapar ya, sudah jam makan siang. Dari jam 8, Pak, Zoom-nya. Iya, sama, saya 7:30. 7:30 kelas yang sebelah. Sama numerik juga. Kelas yang A ya, ini yang B ya? Iya, yang B. Nah, kelas yang A. Kelas yang B. Seharian ini numerik dari jam 8 sampai jam 12-an. Jadi ya lumayan. Alhamdulillah karena saya emang cukup menguasai, jadinya aman-aman aja sih ya. Kalau saya nggak nguasain ya saya pusing nanti. Alhamdulillah saya cukup menguasai kalau materi ini. Karena memang dulu dosen saya ngajar dengan rigid ya, dengan detail. Bu Ratna itu sangat detail kalau ini. Alhamdulillah. Kemanakah Meita, Gracia, Dustin, Anita, Pak. dan Irsyad? Dustin mana? Dustin nih, emang Dustin nih, kabur nih Dustin nih. Anita, di manakah dirimu Anita? Hadir, Pak. Nggak percaya saya, mukamu nggak ada kok. Motor. Izin off cam dulu ya, Pak. Kamu lagi di motor mau kemana, Nit? Hati-hati, Nit. Gracia, mana Gracia? Meita? Ada, Pak. Mana nggak percaya saya kamu ada. Suara aja. Kameranya nggak bisa. Oh, tadi bisa di pagi. Nggak tahu tiba-tiba. Meita mana Meita? Meita? Tuh, Irsyad tuh, baru bangun tidur Irsyad tuh. Terlena akan pengerjaan soalnya Dita sama Septi tadi tuh. Baik, saya yakin tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan kalau pakai Zidan. Karena yang maju kelompok Zidan bukan ke saya ya. Ya. Terus, tadi saya lihat beberapa ada yang Excel-nya mungkin belum license. Kalian punya email WNJ, betul ya? Manfaatkan ada untuk instalasi MS Office di situ. Jadi kalau nggak dipakai sayang. Kalau nggak salah 5 gadget, 5 device bisa diinstal Office. Udah pada install belum pakai alamat email masing-masing? Udah, Belum ya? Eh, Sayang banget itu. Padahal itu license-nya license Microsoft ya. Jadi WNJ udah beli mahal-mahal, sayang kalau nggak dipakai. Jadi Ya? download gitu, Pak. Iya, coba Septi. Share screen, buka emailnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Kita ini Metnom
deal-dealannya pakai aplikasi Excel ya, Pak? Maksudnya nggak kalau mau Python atau gimana gitu nggak bisa, Pak? Ya, bisa. Jadi kesepakatan saya Bu Ratna, yang wajib itu pakai Excel. Sunnah Oh. muakatnya tambahkan Python. Tapi Ya. kan kalau pakai Python kalau emang udah jadi codingannya lebih gampang ya, Pak? Iya, lebih enak pakai Python sebenarnya. Saat kamu dibikin codingan jadi running, tinggal ganti fungsi, ganti AB, keluar hasilnya. Nggak perlu bikin syarat-syarat segala macam gitu ya. Iya. Iya, jadi silakan aja, bebas kok. Tapi tetap wajib harus bisa Excel, Pak. Iya, kalau Excel wajib. Kan itu sunnah muakat Python-nya. Ya. Ya, Pak. Sep, di Excel-nya nggak sih, Sep? Mail, enggak betul itu mail.unj.ac.id. Benar di situ. Di web browsernya. Benar tadi, Sep. Jangan ikuti Triani, Sep. Dia memang agak-agak ini bermasalah itu. mail.unj.ac.id. Ikuti saya aja, Sep. Nggak masalah, Excel saya udah masuk dari email WNJ itu di Excel. AC bukan coit, AC. ac.id. Maaf. Tadi maafin. Kenapa dia emang rada-rada juga. Waduh, Lia. Oh, email. Ya, betul. Itu lagi. Di-enter lagi. Salah link gitu. Email atau Pakai mail? itu aja. Pak? Pakai Chrome aja, pakai Chrome. Jangan pakai Pakai Edge. Chrome coba, Sep. Jangan pakai Edge, pakai Chrome. Ih, Bapak di Excel tuh bisa langsung toh, Pak. Ya kalau yang udah, kalau yang belum. Maksud kamu kan mendaftarkan akun emailnya di Excel kan? Iya, ini kalau yang belum install, saya mau ngasih tahu cara nginstalnya. Sayang kalau punya akun. Oh iya, Meita dimaafkan. Coba tunjukkan wajahmu, Meita. mail.unj.ac.id. Pak, kalau udah pernah login email WNJ-nya tuh tinggal ganti akun doang kan ya? Coba aja. Soalnya pas saya lihat kalau di Excel langsung tuh ada gitu, kalau klik akunnya ada akun yang Ya. saya pribadi sama akun WNJ. Ya kan, Dit, di pojok Iya, kanan. ada Itu bisa ini, milih itu bisa benar. gitu. Itu sudah Ya udah, nggak apa-apa, mendaftarkan. Ini kalau yang belum. Kurang MHS, Sep. Oh iya, benar. Iya, tahu gayanya. Gini ya? Ya mana saya tahu kamu punya email. Nah, sandinya apa? Saya lupa. Nggak mungkin nama saya itu. Ya, buka handphonenya. Autentifikatornya. Bapak minggu depan online atau offline, Pak? Minggu depan bisa offline. Insya Allah. Gimana Adita aja saya mah. Waduh, kelompok saya lagi, Pak. Nggak, saya malah ada keperluan di rumah soalnya. Jadi belum. Nah itu. Di sebelah kanan ada install dan lainnya. Betul ya? Sebelah kanan. Ya, itu diklik. Install dan lainnya. Diklik. Saat Beda sama menginstal. Gitu ya. yang udah di gitu. Ya, pokoknya sepaket lah itu. Kalau nggak salah MS Office-nya itu Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Ada 4 kalau nggak salah. Ya, jadi manfaatkan saja fitur yang ada dari email itu ya. Sayang kalau nggak dipakai. Nah, itu ada keterangannya. Bisa diinstal di 5 device ya. 5 PC atau 5 Mac atau 5 tablet atau 5 smartphone ya. Jadi bisa juga di handphone. Jadi sayang kalau saya sih prinsipnya karena kalian masih
ada hak di situ, punya alamat email WJ, maka ada hak untuk menginstal itu. Gitu ya. Nah, kalau cara tadi yang Adita maupun Tiani sampaikan itu, kalau udah ada Excel, kamu tinggal ganti akunnya. Masukkan akun ini, alamat email, nanti diverifikasi, nanti akan muncul nama kamu di bagian kanan atas kalau saya nggak salah ingat. Coba buka Excel ya, salah satu deh. Nah, itu di bagian atas seperti Dwi itu ya. Nah, itu udah terverifikasi kalau memang sudah didaftarkan email itu sebagai lisensi dari Excel-nya, kira-kira begitu. Ini Pak, udah ada Pak. Nah, itu tinggal pilih itu. Tinggal pilih nanti. Kalau yang belum, ya tinggal daftarkan. Nah, harusnya kalau misalkan kamu pakai yang ini, yang punya WNJ ini, nanti kamu save ke drive, save-nya ke OneDrive-nya mahasiswa punya kamu tuh. Kan satu mahasiswa berapa tera? 1 tera kalau saya nggak salah ingat ya. Di OneDrive-nya. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kan kalau di email itu ada OneDrive. Coba buka OneDrive-nya. Oh iya Pak. Buka yang tadi Chrome-nya coba. Chrome-nya. Chrome-nya lalu pilih yang tanda titik yang banyak itu sebelah kiri atas. Ya. Nanti pilih ada OneDrive-nya tadi itu. Coba ulangi. Nah, OneDrive-nya dipilih. Itu kalau akun saya 1 apa 2 tera gitu. Kalau nggak salah masih 1 tera. Jadi dimanfaatkan buat nyimpan file segala macam di situ. Gitu ya. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Yang punya akun-akun Gmail kan Gmail berbayar ya. Berapa ratus ribu untuk sekian ratus giga gitu ya. Setahun gitu ya. Kalau ini udah include dalam UKT kalian, udah hak kalian ini bisa digunakan untuk nyimpan file. Jadi manfaatkan aja gitu ya. Sayang kalau dimanfaatkan. Dan bedanya lagi kalau 5 kalian tera Pak. Kenapa? 5 tera. Oh, 5 tera. Ya itu 5 tera malah banyak banget. Ya. Baru 2,3 giga. Cuma 21% tuh dipakai. Sayang banget gitu ya. Dan satu lagi, kalau pakai yang ini, kalau saya nggak salah ingat, kamu kalau download untuk template di PowerPoint dan sebagainya itu bisa free, tinggal online saja. Jadi misalkan kalau kalian kan biasa pakai Canva ya, Canva gitu kan, Iya. download template dan sebagainya. Nah ini kalau di ini PowerPoint-nya udah terintegrasi ke email itu bisa free untuk download template-template yang lain ya, yang tersedia di Microsoft. Ya manfaat apa yang ada lah, fasilitas yang ada gitu ya. Oke, cukup ya. Silakan stop share dulu. Saya mau lihat wajah-wajah yang sudah nampak lapar di siang hari ini. On cam dulu semuanya. Suara kesepakatan. Ada Madia, ada Hasya, Anin masih gelap, Anin. Septi juga masih gelap. Adel, Meita. Nah, Meita kelihatan wajahnya. Anita masih di jalan kayaknya. Baik, sampai saat ini jam segini selalu sudah clear ya untuk B-section. Karena pekan depan masuk ke metode kedua masih di bracket method atau metode tertutup gitu ya. Dengan menggunakan regulasi pertemuan depan ya. Titik palsu. Karena ini sepaket di dalam satu lingkup metode tertutup, maka nanti saya beri tambahan untuk soalnya di pertemuan berikutnya saja. Gitu ya. Jadi nanti soalnya nanti mungkin akan ditambahkan gunakan metode bisection dan regulasi menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Jadi ada 2 sekaligus gitu ya. Karena satu paket ini biasanya bisection dengan regulasi ya. Oke, cukup ya? Apa saya mau tanya, Silakan. itu di LMS itu kan ada daftar hadir ya Pak? Nah, itu nggak Nah, usah dulu, Dit. oh nggak usah ya, soalnya Nggak itu usah. hari Minggu Pak. Jadi Iya, nggak usah. Saya belum atur itunya. Belum sempat. Jadi nanti Adita bisa ini aja kayak semester lalu ya. Di manual dulu aja Adita yang pegang ya. oh ya Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Sama buat tugas yang kan kalau kan tadi PPT-nya itu ada beberapa soal yang belum dikerjain ya. Itu berarti jadi tugas individu kan? Iya, semua yang 10 soal tadi semua harus ngerjain di-upload.
Yang tadi kan udah Semuanya, Pak. dibahas. Bukan Iya. sisanya doang, Pak. Termasuk yang Enggak presentasi. lah. Kan tadi dibahas udah berapa ya? 7 ya? Ya, Sisa Iya, 3 1 sampai ya. 7 udah, Ya, Pak. ya. Ya. Ya, kalau kata Zidan 1 tuh bonus ya udahlah. Jadi 9 ya. Udah dibahas 6 sisa 3 kan? 8, 9, 10 yang belum kan ya? Jadi harusnya 2 sampai 6 sudah oke jawabannya sudah divalidasi, tinggal 8, 9, 10 yang belum validasi ya. Nah, tujuannya biar semua ngerasain. Kalau tadi kan Adita udah coba, tapi yang lain belum tentu mengerjakan. Ya? Oke, clear? Ya, Pak. Yang ngerjain termasuk yang presentasi juga atau gimana, Pak? Enggak lah. Enggak, yang presentasi udah cukup. Oke. Mau nambah pertama lagi bebannya? Enggak, cukup. Ya udah, cukup ya. Oke. Cukup, Dit? Dalam satu Excel ya kan, Pak? Ya, dalam satu Excel, banyak sheet. 1, 2, 3 gitu, satu file aja. Oke, Pak. Berarti cuma Excel-nya aja yang dikumpulin ya, Pak? Iya, Excel-nya. Tapi ada soalnya ya. Saya kan nggak tahu tiba-tiba kamu Excel cuma tabel doang, mana saya tahu nanti. Oh ya, oke, Pak. Terus sama Oke. ini, Pak, kan ngumpulinnya di LMS ya. Nah, di LMS itu kolom pengumpulan tugas cuma ada 1, sedangkan kan ada harus ngumpulin PPT juga. Itu dikumpulinnya di kolom yang sama atau gimana, Pak? Yang sama aja. Sudah saya buka Oh. kok, cuma saya lupa tuh kemarin karena Dita terlewat ya. Karena long weekend kemarin banyak yang dikerjakan, jadi rumah saya udah kayak PAUD, ponakan saya lagi sini semua. 5 orang anak kecil, jadi kemarin nggak kepegang laptopnya. Jadi baru saya buka itu tadi pagi jam 3, jam 4 pagi ya. Sampai tanggal 18 kalau saya nggak salah ingat saya bukanya itu. Cek aja LMS saya ya. Nanti semua di situ aja nggak apa-apa. Oh ya, berarti buat kelompok yang selanjutnya presentasi, kumpulin PPT. Betul. Nah, terus berarti kalau misalnya kita tuh berarti uploadnya jawabannya gitu ya? Iya, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, cukup ya? Baik, cukup sekian hari ini. Ketemu lagi di pekan depan insya Allah. Luring daring saya serahkan ke Adita lah. Nanti Adita aja ngatur ya. Luring boleh, daring boleh. Cuma kali ini karena ada keperluan saya nggak bisa luring ya. Insya Allah kalau pekan depan luring boleh gitu ya. Kalau luring berarti usahakan di lab atau memang di lab sih jadwalnya ya. Atau kalau nggak ada lab ya ruang kelas biasa tapi dengan catatan bawa laptop karena kita mau simulasi gitu ya. Oke, ketemu lagi pekan depan insya Allah di jam yang sama ya, di saluran yang sama, di mata kuliah numerik ya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Bapak. kasih baik Bapak.